Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Baiklah, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah iman kepada hari akhir. Minggu yang lalu kita juga belajar tentang iman pada hari akhir. Ini materi yang akan kita bahas, yaitu poin yang ketiga dan keempat. Jika minggu yang lalu kita bahas tentang pengertian iman pada hari akhir serta pembagian atau macam-macam kiamat, sekarang kita akan bahas tentang dalil tentang hari akhir dan tanda-tanda hari kiamat. Dalil tentang hari kiamat itu di Al-Quran ada banyak sekali ayat membahas tentang hari kiamat. Ada Quran surat Al-Hajj, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Qiyamah, dan lain sebagainya. Begitu juga dalil nakli dari hadis juga banyak sekali. Sekarang kita akan bahas Quran surat Al-Hajj ayat 22 ayat 7. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kiamat itu pasti akan datang menimpa siapa saja, entah itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Kiamat sugro sudah terjadi, namun kiamat kubro belum terjadi. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ini video gambaran dari kiamat sugro. Kita tonton sama-sama ya. Tadi adalah gambaran tsunami. Tsunami juga pernah melanda negeri kita. Di tahun 2004 itu pernah terjadi di Aceh. Ratusan ribu orang ketika itu meninggal. Dampaknya tidak hanya di Aceh saja, tapi dampaknya juga sampai ke belahan negara lainnya, bahkan sampai India, Nepal, dan lain sebagainya. Jika tsunami yang merupakan kiamat sugro itu saja sudah dahsyat terlihat oleh kita, akibatnya juga dahsyat, artinya kiamat kubro itu jauh lebih dahsyat lagi, karena segalanya terjadi dalam satu waktu. Bahkan manusia itu nantinya akan berterbangan seperti laron atau anak-anak yang berterbangan. Dan juga gunung yang kuatnya, sekarang kalau kita lihat gunung itu megah menjulang, bahkan gunung Kerinci itu tinggi 3000 lebih tingginya, itu saja bisa berhamburan, nantinya tercabut dan akan berhamburan seperti kapas yang berhamburan. Nah, untuk itulah dari ini kita lihat bahwa kejadian ini amat luar biasa. Maka dari itu, karena yang bisa kita bawa di akhir nanti hanyalah amal perbuatan, maka yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Yuk sama-sama kita lebih rajin lagi beribadah. Yuk sama-sama kita memperbanyak amal perbuatan baik kita. Baiklah, untuk kiamat kubro nanti itu ada tanda-tandanya, dan hadis Rasulullah sudah menjelaskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan merupakan hadis sahih. Artinya, dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebutkan kabut, dajjal, binatang atau ajdabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, munculnya 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman mengiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Baik, kita bahas satu-satu. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya kabut atau dukhon. Kabut ini akan muncul tiba-tiba. Tiba-tiba itu untuk peringatan sebagai manusia. Kalau sekarang ini ketika beberapa tahun yang lalu kita pernah di wilayah Kerinci Sungai Penuh, kita pernah mengalami kabut asap, itu saja sudah membuat mata kita perih.
pernafasan kita terganggu. Ketika kabut ini yang muncul dari langit itu amat sangat pekat. Itu bisa kita lihat penjelasannya ada dalam Quran surat Ad-Dukhan. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, namun munculnya Dajjal ini dijelaskan dalam hadis Rasul. Dajjal ini nantinya akan muncul dan akan menawarkan kepada manusia, dia akan menawarkan surga dan neraka. Yang sesungguhnya surga dari Dajjal itu adalah neraka. Orang-orang kafir akan mengikuti Dajjal, tapi orang-orang yang mukmin itu dapat melihat di keningnya Dajjal itu akan tertulis kafir. Jadi jangan mengikuti Dajjal. Yang ketiga, tanda-tanda dari kiamat adalah munculnya Dabbah. Dalam hadis dijelaskan bahwa Dabbah ini adalah sejenis binatang melata yang muncul dari dalam perut bumi. Kemudian yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan orang yang membuat keonaran, kehancuran di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj itu dalam Al-Quran ada 2 surah yang membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj di masa yang lalu itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 90 sampai ayat 99. Nanti kalian bisa buka Al-Qurannya dan dibaca, dilihat di sana. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj di masa yang akan datang ketika kiamat itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 96 sampai ayat 97. Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan muncul ketika hari kiamat itu, ketika dia turun dari gunung, dari bukit, itu munculnya seperti air bah, kencang, cepat, dan mereka banyak sekali, dan mereka akan membuat keonaran di muka bumi ini. Kemudian yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Nabi Isa itu belumlah meninggal. Orang mukmin, orang muslim mempercayai itu karena dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 159 ini dijelaskan bahwa Nabi Isa sesungguhnya belumlah wafat. Ketika itu yang disalib bukanlah Nabi Isa, tetapi orang yang menyerupai Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan nantinya di hari akhir atau di hari kiamat itu Nabi Isa akan diturunkan lagi, dan itu merupakan pertanda dari hari kiamat. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-61. Berikutnya, tanda dari hari kiamat yang ketujuh adalah adanya 3 gerhana di timur, kemudian gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab juga. Yang terakhir adalah tanda yang ke-10, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian mengiring manusia menuju tempat berkumpul. Atau tempat berkumpul ini berbentuk padang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gambaran kejadian dari kiamat kubro. Malaikat Israfil, ketika kiamat kubro itu terjadi, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk pertama kali. Dan semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-68 ini. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita lihat sangkakala ini adalah dijelaskan di sana bahwa itu sejenis alat yang ditiup. Jika alat yang ditiup, maka itu akan menimbulkan bunyi. Ada yang menjelaskannya bahwa itu adalah berbentuk trompet sangkakala. Nah, ketika bunyi itu ditiupkan, maka hancurlah alam semesta. Lalu apa hubungannya dengan tiupan ini dengan hari kiamat kubro nanti? Kalau kita kaji lagi, suara itu mempengaruhi terjadinya sesuatu. Contoh, ketika kita berada di dekat organ atau ada sound system yang besar sekali di dekat kita, jantung kita pun seakan-akan
melompat-lompat. Kemudian juga bahkan ketika kita dikagetkan, kita juga akan jika orang mengagetkan kita akan terkejut dan kita akan bergerak tanpa sadar. Sekarang kita lihat dulu ya video ini. Artinya bunyi itu memang mempengaruhi. Sama halnya ketika bunyi yang terlalu besar di dekat telinga kita, gendang telinga kita pun juga bisa rusak, bisa pecah, bahkan kita bisa peka jadinya. Baik, kemudian yang berikutnya, ketika sangkakala ditiup tadi, ditiup yang pertama, kemudian di sini, kemudian makhluk-makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah SWT. Dan kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap seperti tsunami kiamat sugro tadi yang telah kita saksikan, dan menjadi panas. Lautan itu menjadi panas karena adanya lahar-lahar dari gunung yang bercampur di sana. Kemudian gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ini dalam surat Al-Muzammil ayat ke-18, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Bahkan dalam Quran surat Al-Qari'ah pun juga dijelaskan di ayat di ayatnya, di ayat 3 atau di ayat 3-4. Al-Qari'ah itu artinya kiamat ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, di ayat 45 ini dijelaskan bahwa manusia itu seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu atau kapas-kapas yang berhamburan. Itulah gambaran dari kiamat kubro nantinya. Dan sekarang kita membahas tentang Quran surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ini artinya adalah goncangan dahsyat. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ketika bumi digoncangkan, kita anggaplah itu gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, itu tanah-tanah bergerak dan lain sebagainya, itu akan hancur, bahkan air bah akan muncul, tsunami juga akan muncul, dan semua yang ada dikandung dalam bumi itu akan keluar. Apalagi ketika terjadinya kiamat kubro, itu lebih dahsyat lagi itu akan terjadi. Dan kemudian di ayat 3, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Nah, ketika kiamat kubro sudah terjadi, nanti akan ada hari lagi yaumul, ketika manusia yaumul lainnya, yaitu ketika manusia dikumpulkan dalam satu kelompok. Ini adalah nantinya yaumul ba'as dan yaumul mahsyar. Yaumul ba'as ini kita akan dibangkitkan. Kemudian yaumul mahsyar kita akan dikumpulkan dalam satu padang yang dinamakan adalah padang mahsyar. Nanti akan kita bahas ini. Di sana diperlihatkan kepada kita bagaimana kelompok bentuk-bentuk kita. Karena di sini dijelaskan dalam surah yang lainnya, nantinya di padang mahsyar kita akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nanti akan kita bahas ya. Oke, di ayat yang ke-7, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun perbuatan kita, itu pasti akan ada balasannya. Contoh, ketika kita tersenyum dengan orang lain, bertemu dengan orang, kita tersenyum, maka secara tidak langsung orang akan balas lagi dengan senyuman. Tapi ketika kita memandang orang dengan tatapan sinis, orang pun juga akan marah kepada kita, dan juga mungkin bisa saja akan memukul kita. Dan oleh karena itu, ada baiknya mulai dari sekarang, mari kita memperbanyak melakukan perbuatan amal baik. Oke, sampai di situ dulu ya. To be continued di minggu depan. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan bosan jadi orang baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.